Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Gabriel Puarno. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 2101-01144 dengan mata kuliah Teori Pembelajaran dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan mempresentasikan satu topik yaitu teori kecerdasan majemuk. Saya harap teman-teman dan saudara-saudara sekalian dapat mendengar dan memahami apa yang saya sampaikan. Teori kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, yaitu seorang psikolog dan profesor dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat, di mana ia menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki kecerdasan masing-masing. Ini diambil dari bukunya yaitu Framers of Myth. Teori ini menekankan pada pentingnya suatu model yang sudah berhasil untuk lebih mengembangkan salah satu kecerdasannya hingga ke titik puncaknya. Menurut Howard Gardner, terdapat 7 kecerdasan dalam bukunya, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal atau bahasa, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Yang kedua, kecerdasan logika, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif, seperti yang dimiliki oleh matematikawan dan saintis maupun programmer. Yang ketiga adalah kecerdasan ruang visual, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia visual secara tepat ataupun berhubungan dengan indera pandang dan dapat berimajinasi seperti yang dimiliki oleh para navigator, pemburu, dan arsitek. Yang keempat, kecerdasan tubuh, yaitu kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Yang kelima, kecerdasan musik ataupun musikal ataupun ritmik, merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan serta menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi ataupun intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik, menyanyi, menciptakan lagu, menikmati lagu, dan menyanyikannya. Karena musik ini dapat menenangkan pikiran, memacu kembali aktivitas, memperkuat semangatnya, dan meningkatkan imannya. Yang keenam, kecerdasan interpersonal ataupun interpersonal intelligence, yaitu kemampuan berhubungan dengan kemampuan bekerja sama dan dapat berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal. Kecerdasan ini mengenali perbedaan perasaan, temperamen, maupun motivasi lain. Dan yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal ataupun intrapersonal intelligence, yaitu kemampuan pemahaman terhadap aspek internal seperti perasaan, proses berpikir, refleksi diri, intuisi, dan spiritual. Pada hakikatnya, pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang memberi ruang gerak bagi setiap individu untuk mengembangkan segala potensi kecerdasannya. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk belajar secara aktif ataupun secara enjoy, tidak terpaksa. Dia dapat berkreatif dan memiliki motivasi yang tinggi. Belajar dalam teori kecerdasan majemuk adalah belajar usaha untuk menghidupkan secara utuh dan alamiah seluruh kecerdasan yang dimiliki oleh individu.
Ada dua pokok penting tentang kecerdasan majemuk. Yang pertama, teori ini mempertimbangkan kemampuan kognitif manusia secara keseluruhan. Dan yang kedua, orang-orang memiliki kombinasi kecerdasan yang unik. Kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, kelebihan teori kecerdasan majemuk yaitu memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang kedua, pendidikan lebih mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, banyak diterapkan keaktifan berpikir dan berargumentasi daripada menghafal saja. Yang keempat, memberi harapan dan memberi semangat baru terutama terhadap siswa. Kekurangan teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, mencampurkan pengertian kecerdasan, keterampilan, maupun bakat. Yang kedua, bersifat individual, yang membuat tidak bisa pengembangan pembelajaran secara massal ataupun berkelompok. Dan yang terakhir, sudut pandang masyarakat sekitar yang masih terkadang tradisional, hingga mereka tidak dapat menerka pada teori modern ini. Sekian presentasi teori kecerdasan majemuk yang dapat saya sampaikan. Jikalau saya mempunyai kesalahan dari tutur kata ataupun sikap, saya minta maaf. Terima kasih.